Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Niputu Septiandari Artayandi, NPM 20203 2121400. Nama saya Niputu Ngentari Putri, NPM 20201211416. Nama saya Ana Agung Gede Indra Bramanta, NPM 2020121121626. Nama saya Rangga Oktavian, NPM 2020321211420. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Sudarmo Putra, NPM 2020321211719. Nama saya Ana Agung Gede Agung Tresna Putra, NPM 2020321211665. Pada materi hukum bisnis kali ini, kita akan membawakan 3 materi. Yang pertama, syarat syahnya perjanjian. Yang kedua, pembatasan suatu perjanjian. Dan yang terakhir, pelaksanaan suatu perjanjian. Syarat syahnya perjanjian. Hubungan satu sama lain dalam masyarakat tidak bisa lepas dalam perjanjian. Perjanjian yang sering kita lakukan misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan sukarela, pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, maka tidak sembarang membuat perjanjian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUP sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal atau objek tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Perjanjian lahir berkat atas adanya asas kebebasan berkontrak yang mengajarkan bahwa orang-orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang lah yang berhak membatasinya. Batasan ini diatur dalam pasal 1320 JO 1337 KUHP Perdata, bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Insan Budi Maulana dalam bukunya Lisensi Paten Citra Aditya Bakti Bandung 1996 mengemukakan 3 pembatasan yang terdapat di dalam perjanjian lisensi, yakni 1. Pembatasan yang tidak dapat digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausula putih. 2. Pembatasan yang mungkin dapat digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausula abu-abu. 3. Pembatasan yang amat mungkin digolongkan sebagai praktik dagang yang tidak jujur atau klausula hitam. Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian macam pertama misalnya jual beli, tukar menukar, pengibahan atau pemberian, sewa menyewa, dan pinjam pakai. Perjanjian macam kedua misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuan atau ketenaga kerjaan. Perjanjian macam ketiga misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain-lain. Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan atau di suatu tempat dan kalangan tertentu, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan atau norma-norma kepatutan harus diindahkan. Sekian presentasi dari kami. Om Santi 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 Om.